Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dalam pelajaran fisika. Hari ini kita akan membahas tentang alat ukur, yaitu lanjutan dari materi kita kemarin ya. Dua minggu kemarin kita sudah belajar tentang besaran pokok, kemudian ada besaran turunan, besaran skalar, dan besaran vektor ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang alat ukur ya. Alat ukur adalah alat yang digunakan untuk mengukur besaran-besaran yang udah kita pelajari ya. Nah, baik itu mau besaran pokok, besaran skalar, kemudian besaran turunan ya. Nah, ini adalah alat ukur. Itulah pengertian dari alat ukur. Adalah alat yang digunakan untuk mengukur ya. Mengukur atau mengetahui nilai ya, nilai dari besaran yang sudah kita pelajari kemarin ya. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur atau mengetahui nilai dari besaran-besaran yang sudah kita pelajari minggu kemarin, baik besaran pokok maupun besaran turunan. Nah, alat ukur ini sebenarnya ada banyak ya, masing-masing besaran kemarin kan banyak ya, dari besaran pokok maupun besaran turunan ada banyak. Besaran pokok ada 7 kemarin kita pelajari, kemudian ada besaran turunan yang 11, kemudian belum kita pelajari lagi ya nanti selanjutnya. Kemudian di alat ukur yang akan kita pelajari untuk materi ini ya, untuk alat ukur ini yaitu hanya 2 saja, yaitu alat ukur panjang, kemudian yang keduanya adalah alat ukur massa ya. Jadi ada 2 yang akan kita pelajari, yaitu alat ukur panjang dan alat ukur massa. Nah, di alat ukur panjang ini ada 3 yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama adalah penggaris atau mistar ya. Penggaris atau mistar. Kemudian yang kedua ada namanya jangka sorong. Jangka sorong. Kemudian yang ketiga ada namanya mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup ya, sekrup. Nah, kemudian nanti di alat ukur massa yang akan kita pelajari ada namanya neraca ya, neraca. Oke, jadi ini akan kita pelajari tentang alat ukur 2 ini saja, yaitu alat ukur panjang dan alat ukur massa. Nah, di dalam alat ukur panjang ada 3, penggaris atau mistar, kemudian jangka sorong, kemudian yang ketiganya mikrometer sekrup. Kemudian di alat ukur massa ada neraca. Nah, tapi untuk hari ini kita akan hanya berfokus pada alat ukur panjang saja ya, yaitu penggaris atau mistar, kemudian jangka sorong dan mikrometer sekrup. Hanya alat ukur panjang saja untuk hari ini. Kita akan pelajari alat ukur massa, yaitu minggu depan kita akan mempelajari tentang neraca ya. Oke, kita langsung saja membahas. Yang pertama adalah mistar ya. Nah, mistar atau penggaris. Apa itu mistar atau penggaris? Nah, apa fungsinya? Yaitu alat mistar atau penggaris adalah alat yang digunakan untuk mengukur ya, mengukur panjang, kemudian tebal, dan tinggi suatu benda. Nah, jadi penggaris itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur panjang, tebal, dan tinggi suatu benda. Nah, kemarin kita juga udah belajar panjang. Panjang itu adalah besaran pokok ya, besaran pokok. Tebal dan tinggi itu juga termasuk ke dalam panjang, yaitu besaran
pokok. Nah, yang penting dari MISTAR ini, selain dari pengertian atau definisinya, adalah ketelitiannya. Nah, ketelitian benda. Ya, ini yang penting harus kita pelajari juga. Jadi ketelitian dari penggaris itu adalah 1 mm atau 0,1 cm ya. Jadi ketelitian dari penggaris itu adalah 1 mm atau 0,1 cm. Mana nih ketelitian yang ini ya? Jadi ini. Jadi setiap tambah satu garis itu adalah 1 mm atau 0,1 cm. Baik. Itu tentang penggaris, pengertian dan definisi. Nah, bagaimana cara mengukur atau membaca hasil pengukuran dari penggaris ini? Nah, mari kita lihat contoh berikut ya. Nah, perhatikan gambar pengukuran panjang suatu benda. Hasil pengukuran panjang tersebut adalah, nah, cara mengukurnya tinggal kita mengurangi ya posisi akhir dari benda tersebut ya, letak terakhirnya ini ya. Nah, kemudian dikurangi dengan posisi awal dari benda tersebut ya. Nah, jadi hasil pengukuran panjang tersebut adalah hasil pengukuran sama dengan berapa ini? Posisi akhirnya ingat berada di 15, setelah 15 sebelum 16 ya. Kemudian di sini adalah 15,5 ya, yang tinggi sedikit itu ya, yang ini 15,5. Kemudian nambah yang kecil lagi 1, itu jadinya 16,6 ya, 16,6. Jadi hasilnya 15,6 cm dikurangi dengan, nah posisi awalnya di mana? Sebelum 13 dikurangi 2 garis. Dikurangi dengan 2 garis, yaitu 12,8 cm. Nah, tinggal kita dapatkan hasilnya. 15,6 cm dikurangi dengan 12,8 cm, yaitu 2,8 cm. Jadi hasil pengukurannya adalah 2,8 cm. Nah, ini untuk penggaris. Dan Pak yakin pasti sudah bisa untuk membaca hasil pengukuran menggunakan penggaris ya, pasti Pak. Yakin kalian pasti sudah bisa ya menggunakan penggaris. Kemudian, nah lihat ini contoh 2. Nah, pengukuran panjang sebuah benda ya, hasil pengukuran panjang tersebut adalah, nah berarti tinggal sama seperti contoh 1 tadi. Nah, posisi akhirnya di mana? Letak akhirnya di mana? Letak akhirnya di 9,3 ya, 9,3. Kemudian titik awalnya berapa? 2,3 ya. 9,3 dan 2,3. Jadi letak posisi akhirnya di 9,3 cm dikurangi dengan letak awal benda itu di 2,3 cm. Maka hasilnya adalah 9,3 dikurangi 2,3 yaitu tuh 7,0 cm. Jadi ini adalah hasil pengukuran untuk contoh 2 ya. Paham ya sampai sini untuk tentang penggaris ya. Karena ini masih sederhana karena kita masih menggunakan penggaris. Yang setiap hari bisa jadi kalian menggunakan penggaris. Oke, jadi tinggal kita kurangi letak akhir ya, ujung terakhir dari benda dikurangi dengan ujung awal dari benda ya. Oke, itu yang penggaris. Kemudian kita masuk ke yang kedua, alat ukur panjang yang kedua yaitu jangka sorong. Nah,
Apa itu jangka sorong? Apa itu jangka sorong? Ya, jangka sorong adalah alat yang digunakan untuk mengukur apa? Sudah pasti mengukur panjang ya. Mengukur panjang ya sudah pasti karena dia alat ukur panjang. Kemudian apa lagi? Tebal ya, tebal. Kemudian apa lagi? Diameter. Nah, diameter dalam tabung. Kemudian apa lagi? Diameter luar tabung ya. Ya, luar tabung. Nah, ini tabung. Kelupaan tabung. Nah, terluar tabung, kemudian diameter dalam tabung, diameter luar tabung, dan terakhir ada kedalaman tabung. Kedalaman tabung ya. Nah, kedalaman tabung. Jadi jangka sorong itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur panjang, tebal, diameter dalam tabung, dan diameter luar tabung. Nah, seperti yang Pak bilang tadi bahwa yang harus kita, yang lebih penting juga, yang penting dari jangka sorong selain dari ketelitian, selain dari pengertian adalah ketelitiannya ya. Ketelitian jangka sorong. Nah, jangka sorong. Nah, jangka sorong ini lebih teliti ya, lebih teliti daripada penggaris atau mempunyai tingkat ketelitian yang lebih tinggi daripada penggaris ya. Jangka sorong mempunyai ketelitian yaitu 0,1 mm atau 0,01 cm ya. Jadi ketelitian untuk jangka sorong itu lebih tinggi daripada ketelitian penggaris yaitu 0,1 mm atau 0,01 cm. Lebih teliti daripada penggaris. Nah, kemudian jangka sorong ini punya bagian-bagian ya, punya bagian-bagian. Nah, nanti jangka sorong ini punya bagian-bagian. Nah, Pak akan kasih tahu bagian-bagiannya saja, nama-nama bagiannya saja. Nanti pengertian dan fungsinya kalian cari sendiri, kemudian kalian catat di buku catatan. Nanti Pak periksa setelah masuk kata tatap muka ya. Nah, jadi harus benar-benar ditulis nih fungsi dan pengertian dari jangka sorong, bagian-bagian jangka sorong ya. Di sini ada 8 bagian. Yang pertama ada namanya rahang dalam ya, yang nomor 1 itu rahang dalam. Rahang dalam. Kemudian yang kedua ada namanya rahang luar ya. Rahang luar. Kemudian yang ketiga ada namanya, ini yang ketiga ya, depth probe. Nanti masing-masing fungsinya kalian jelaskan sendiri di buku catatan, kalian tuliskan, cari di sumber manapun, baik di buku maupun di internet, cari fungsi dari bagian-bagian jangka sorong ya. Nanti Pak periksa setelah masuk. Dan yang keempat ada namanya skala utama. Nah, skala utama. Skala utama yang bawah ini dalam dinyatakan dalam sentimeter ya. Dinyatakan dalam sentimeter. Kemudian nomor 5 nih. Nomor 5 ini juga namanya skala utama. Skala utama tetapi bukan sentimeter lagi, tapi dalam inci. Nah, skala utama yang nomor 4 itu dalam sentimeter, sedangkan yang nomor 5 itu skala utama dalam inci. Kemudian yang nomor 6.
Yang nomor 6 itu namanya skala nonius ya. Skala nonius. Skala nonius. Nah, skala nonius ini dalam sentimeter ya. Kemudian yang di atas yang nomor 7. Yang nomor 7-nya ya, nomor 7. Nomor 7-nya itu ini juga namanya skala nonius. Nah, skala nonius tetapi dalam inci sama seperti skala utama ya, ada dalam sentimeter dan ada dalam inci. Kemudian yang nomor 8 itu ada namanya tombol pengunci. Nah, nanti kalian cari sendiri masing-masing fungsi dari bagian ya. Dicatatkan, jangan lupa. Nanti Pak periksa waktu masuk sekolah tatap muka ya. Oke, nah pengertian, kemudian ketelitian dan bagian-bagian dari jangka sorong ini sudah kita tahu ya, sudah tinggal kita bagaimana cara membaca ya hasil pengukuran dengan menggunakan jangka sorong ya, seperti ini ya. Nah, tapi sebelum kita menjawab, nah Pak kasih tahu dulu di dalam jangka sorong ini ada dua hal yang harus kita pahami ya, yang di dalam untuk membaca pengukuran, hasil pengukuran dengan jangka sorong ini. Ada dua yang harus kita pahami, yaitu yang pertama adalah namanya skala nonius tadi ya. Skala nonius. Skala utama dulu sebelum skala nonius, skala utama dan skala nonius ya. Pertama skala utama. Apa itu skala utama? Jika menyangkut jangka sorong, yaitu angka yang tepat. Nah, yang tepat berada sebelum angka 0 skala nonius ya. Sebelum angka 0 skala nonius, yaitu angka yang tepat berada sebelum angka 0 skala nonius. Nah, ingat, angka yang tepat berada sebelum angka 0 skala nonius. Nah, dilihat di gambar di atas ya, lihat gambar di atas. Skala nonius, skala utama dari pengukuran tersebut adalah yang ini ya. Angka sebelum angka 0, berarti yang ini. Ya, yang ini ya. Berarti itu berapa? 1,9. 1,9 ya. Nah, 1,9. Skala utama untuk gambar di atas ya. Jadi skala utamanya adalah 1,9. Nah, dari gambar di atas, skala utamanya adalah 1,9 cm. Kemudian yang kedua ada namanya skala nonius. Nah, apa itu skala nonius? Nah, bagaimana cara membaca skala nonius? Skala nonius yaitu angka ya yang berhimpit dengan skala utama. Angka yang berhimpit dengan skala utama. Nah, jadi skala nonius yaitu angka yang berhimpit dengan skala utama. Nah, dilihat di gambar. Mana namanya skala nonius yang berhimpit dengan skala utama? Yaitu ini ya,
5. Berhimpit dengan skala nonius ya. Nah, angka 5 di skala nonius berhimpit dengan angka 2,4 di skala utama. Jadi skala noniusnya adalah gambar di atas. Skala noniusnya itu adalah 5 ya. Skala noniusnya 5. Akan tetapi bukan langsung 5 cm ya kita tuliskan. Akan tetapi yang kita lihat dulu skala nonius itu adalah hasil perkalian antara angka yang berhimpit dengan ketelitiannya. Ingat, dikali ketelitian jangka sorong tadi berapa? 0,01 cm ya. Angka yang berhimpit dikalikan dengan ketelitian dari jangka sorong ya. Berbeda dengan penggaris tadi. Penggaris tidak perlu kita kalikan dengan ketelitiannya ya. Akan tetapi kalau jangka sorong karena adanya skala nonius harus kita kalikan dengan ketelitian ya. Angka yang berhimpit ini ya dikalikan dengan ketelitian. Angka yang berhimpit dikalikan dengan ketelitian. Angka berhimpitnya 5 dikalikan dengan ketelitiannya adalah 0,01 cm. 5 dikali 0,01 adalah 0,05 cm. Nah, maka hasil pengukuran dari data di atas berapa jadinya? Berapa jadinya hasil pengukurannya? Nah, ingat skala utamanya. Jadi hasilnya SU skala utama ditambah dengan skala nonius ya. Hasil pengukurannya skala utama ditambah skala nonius. Skala utamanya adalah 1,9 cm ditambah dengan skala noniusnya berapa? 0,05 cm. Berapa jadinya? Hasil pengukurannya 1,9 ditambah 0,05 itu sama dengan 1,95 cm ya. Jadi ini adalah hasil pengukuran dari jangka sorong. Ingat, skala utama itu adalah angka yang tepat berada sebelum angka 0 skala nonius. Nah, kemudian skala nonius yaitu angka yang berhimpit dengan skala utama. Akan tetapi jangan langsung kita tuliskan skala noniusnya itu 5. Misalkan contoh di atas ya. Akan tetapi kita harus kalikan dulu dengan ketelitiannya yaitu 0,01 cm. Ya, jadi itu ya hasil pengukuran dari contoh gambar di atas. Contoh pengukuran di atas. Oke, paham ya? Nah, jadi harus dicatat ini nanti. Jangan sampai kebalik ya antara skala utama dan skala nonius. Nah, kita lihat nih contoh berikutnya nih. Nah, latihan, misalkan contoh atau latihan. Nah, panjang sebuah benda diukur menggunakan jangka sorong. Tampak posisi skala utama dan skala nonius jangka sorong tersebut adalah seperti pada gambar di samping. Panjang benda yang diukur adalah, oke, kita lihat. Ya, kita lihat. Skala utamanya di mana? Ingat, skala utama adalah angka sebelum angka 0 skala nonius. Berarti di ini ya. Ya, ini berapa ini? Skala utamanya berapa ini? Lihat bahwa skala utamanya adalah berapa? 3,2 ya. SU-nya 3,2 cm.
Nah, SU-nya 3,2 cm. Kan sini aja ya, pindah berat. 3,2 cm. Nah, kemudian berapa skala Noniusnya? Nah, ingat skala Nonius itu adalah angka yang berhimpit dengan skala utama. Mana yang berhimpit? Yang ini ya. Ya, yang itu. Itu berapa itu? 3 ya. 1, 2, 3 ya. Berarti skala Noniusnya adalah 3. Dikalikan dengan ketelitian jangka sorong adalah 0,01 cm. Berapa jadinya? 3 kali 0,01 yaitu 0,03 cm ya. Nah, berapa hasil pengukuran jadinya? Hasilnya adalah skala utama ditambah dengan skala nonius. Skala utamanya berapa? 3,2 cm ditambah skala noniusnya adalah 0,03 cm. 3,2 ditambah 0,03 adalah 3,23 cm. Jadi hasilnya adalah 3,23 cm. Jadi jawabannya adalah yang B ya. 3,23 cm. Paham ya sampai sini? Oke, untuk lebih paham, coba kalian kerjakan ini sendiri di rumah ya. Untuk latihan kalian di rumah, dikerjakan dan ditulis di buku catatan. Ya, nanti Pak periksa waktu masuk kelas ya, masuk sekolah. Jadi harus dicatat dan dikerjakan di buku catatan. Ditulis untuk menambah latihannya. Biar semakin paham tentang cara membaca hasil pengukuran dengan menggunakan jangka sorong. Nah, ini jangka sorong. Kemudian yang terakhir ada apa? Mikrometer sekrup ya. Apa itu mikrometer sekrup? Apa itu mikrometer sekrup? Mikrometer sekrup adalah alat yang digunakan untuk mengukur apa? Mengukur, sudah pasti panjang ya. Oke, panjang. Terus apa lagi? Selain mengukur panjang, yaitu mengukur tebal ya. Mengukur tebal. Apalagi diameter luar tabung ya. Nah, dia tidak bisa untuk mengukur diameter dalam tabung, cuma untuk mengukur diameter luar tabung saja ya. Nah, jadi ini hanya untuk mengukur panjang, tebal, dan diameter luar tabung. Nah, sama seperti penggaris, kemudian jangka sorong, mikrometer sekrup juga punya ketelitian. Mikrometer sekrup juga punya ketelitian. Nah, berapa ketelitian mikrometer sekrup? Mikrometer sekrup mempunyai ketelitian lebih tinggi daripada penggaris maupun jangka sorong ya. Mempunyai ketelitian lebih tinggi daripada jangka sorong dan penggaris. Berapa? Yaitu 0,01 mm atau 0,001 cm ya. Ketelitian jangka sorong lebih tinggi daripada ketelitian mikrometer sekrup lebih tinggi daripada ketelitian jangka sorong. Nah, semakin kecil nilainya ini, semakin kecil maka semakin tinggi ketelitiannya. Ingat ya, jangan sampai terbalik. Ya, jadi semakin kecil nilainya, maka semakin
teliti benda tersebut ya. Jadi mikrometer sekrup lebih tinggi daripada jangka sorong dan lebih tinggi juga daripada penggaris ya. Nah, sama seperti jangka sorong, mikrometer sekrup punya bagian-bagian. Nah, ini ya, bagian-bagiannya ada namanya anvil, kemudian ada namanya spindle, ada lock nut, ya, ada sleeve, kemudian ada thimble, ratchet, dan frame. Nah, ini masing-masing bagian dari jangka sorong ya, bagian dari jangka sorong. Nah, dan tugas kalian di rumah nanti lengkapi catatannya ya, lengkapi catatannya dengan menuliskan fungsi dari masing-masing bagian ya, fungsi dari masing-masing bagian. Bagian yang pertama ada anvil ya, anvil, kemudian spindle, kemudian yang ketiga ada lock nut ya. Kemudian yang keempat ada thimble, sleeve dulu ya, sleeve, kemudian thimble, sleeve ya. Kemudian kelima ada thimble. Yang keenam ada ratchet ya. Kemudian nomor 7 ada frame. Nah, ini dicari ya fungsi dari masing-masing bagian ini. Kemudian catat di buku catatan kalian. Oke, jadi definisi dan ketelitian serta bagian-bagian dari mikrometer sekrup sudah kita pelajari ya. Sudah kalian cari fungsinya dari masing-masing bagian. Kemudian sekarang bagaimana cara membaca dengan menggunakan mikrometer sekrup? Tadi sudah kita belajar membaca hasil pengukuran dengan jangka sorong. Sekarang kita membaca hasil pengukuran dengan mikrometer sekrup ya. Bagaimana caranya? Mari kita bahas ya. Sama seperti jangka sorong di mikrometer sekrup, ada yang namanya skala utama dan ada namanya skala nonius ya. Dua hal ini. Nah, skala utama. Apa itu skala utama? Apa itu skala utama di mikrometer sekrup? Nah, skala utama yaitu angka yang berada tepat atau tepat berada atau berada tepat sebelum apa? Sebelum skala putar. Nah, skala putar. Mana namanya skala putar? Yang ini ya. Yang ini yang besar ini skala putar. Yang ini namanya skala putar. Dan yang ini namanya skala utama. Yang satuannya yang ini ya, skala utama. Oke. Nah, jadi angka yang berada tepat sebelum skala putar itu skala utama dari gambar. Nah, gambar di samping. SU-nya berapa? SU-nya skala utamanya adalah 5 mm ya. Ingat, di dalam mikrometer sekrup kita menggunakan satuan milimeter, tetapi tadi di jangka sorong kita menggunakan sentimeter ya. Oke, gambar di samping skala utamanya adalah 5 mm ya. Nah, kemudian ada namanya juga skala nonius ya. Skala nonius. Nah, apa itu skala nonius? Yaitu angka pada skala putar ya, angka pada skala putar yang berhimpit
dengan ya, berhimpit dengan garis utama skala utama. Maksudnya adalah jadi angka pada skala putar yang berhimpit dengan garis utama skala utama. Mana garis utama skala utama? Yang ini. Ya, garis utama skala utama yang ini ya. Nah, jadi mana yang dari gambar di atas, mana yang berhimpit? Mana yang berhimpit? Jadi SN sama dengan mana yang berhimpit nih? Mana? Nah, yang berhimpit adalah yang 20 ini ya. Yang berhimpit dengan garis utama skala utama. Berarti 20. Nah, seperti jangka sorong tadi sama ya. Skala noniusnya harus kita kalikan juga dengan ketelitian mikrometer sekrup adalah 0,01 milimeter ya. Jadi skala noniusnya adalah 20, yaitu angka yang berhimpit tadi 20 ya, dikalikan dengan ketelitian dari mikrometer sekrup. Ya, sama seperti jangka sorong. Maka skala noniusnya adalah 20 dikali 0,01 mm, jadinya adalah 0,2 mm ya. Jadi skala utamanya 5 mm, kemudian skala noniusnya adalah 0,2 mm. Ya. Oke, ini skala utama dan skala nonius. Maka hasilnya adalah tinggal kita jumlahkan skala utama ditambah dengan skala nonius. Skala utamanya adalah 5 mm ditambah dengan skala noniusnya adalah 0,2 mm. Maka hasilnya adalah 5 ditambah 0,2 adalah 5,2 milimeter ya. Jadi hasil pengukuran dengan menggunakan mikrometer sekrup untuk data di atas adalah 5,2 milimeter ya. Oke, paham sampai sini ya? Ya, jadi harus ditulis dulu pelan-pelan kemudian dipahami ya. Nah, baru kita kerjakan soal berikut. Nah, coba ini contoh 2 nih. Sebuah plat logam diukur ketebalannya dengan menggunakan mikrometer sekrup dan menunjukkan skala seperti yang terlihat pada gambar. Tebal benda tersebut adalah, nah, sama seperti contoh tadi ya. Kita lihat dulu berapa skala utamanya. SU-nya berapa nih? SU ya. Ingat, skala utamanya sebelum skala putar. Yang mana? Yang ini ya. Ya. Yang itu adalah berapa nilainya? 4,5 milimeter ya. Nah, kemudian skala nonius. Skala noniusnya angka yang berhimpit dengan garis utama skala utama. Mana? Ini garis utamanya ya. Nah, yang berhimpit yang ini ya. Nah, di sini berapa? 10, kemudian yang di atasnya 15. Berarti di sini 11, kemudian 12, 13, 14. Berarti 11 ya angka yang berhimpit dengan garis utama skala utamanya yaitu 11. 11. Kemudian kita kalikan dengan ketelitiannya yaitu 0,01 milimeter ya. 11 dikalikan 0,01 milimeter adalah 0,11 milimeter ya. Nah, maka tinggal kita tentukan hasilnya.
tinggal kita jumlahkan ya, berarti hasilnya sama dengan SU ditambah SN. Skala utama ditambah skala nonius. Skala utamanya adalah 4,5 mm. Kemudian skala noniusnya adalah 0,11 mm. 4,5 mm ditambah 0,11 mm itu adalah 4,61 mm ya. Jadi hasil pengukurannya adalah 4,61 mm. Jadi jawabannya adalah yang A ya. 4,61 mm. Jadi ini cara membaca hasil pengukuran dengan menggunakan jangka sorong. Baik. Ya. Setelah dua contoh sudah kita bahas, maka sudah pasti akan ada latihan ya. Nah, ini kalian kerjakan, kemudian kalian tulis di buku catatan kalian ya. Tulis di buku catatan. Nah, dan kalian kerjakan, jangan sampai kalian tidak kerjakan ya. Tatap muka, pas masuk sekolah tatap muka, Pak akan periksa di buku catatan kalian akan ada latihan yang ini ya. Oke, baik. Jadi sudah kita bahas 3 alat ukur panjang ya. Jadi penggaris, kemudian jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Jadi untuk hari ini, minggu ini kita akan hanya membahas itu, alat ukur panjang. Minggu depan baru kita akan membahas alat ukur massa, yaitu